Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 18 Juni 2020 dalam pekan ke-11 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirat bab 48 ayat 1 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Kalau dilihat dari isinya, maka bacaan-bacaan liturgi hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan-bacaan liturgi kemarin, Rabu 17 Juni 2020. Yesus dalam bacaan Injil kemarin mengkritisi tingkah laku hidup beragama dari orang-orang munafik dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Secara khusus berkenaan dengan bacaan Injil hari ini, kemarin Yesus mengkritisi cara berdoa orang-orang munafik. Yesus ternyata tidak saja mengkritisi cara berdoa orang-orang munafik. Hari ini kepada para muridnya dan semua kita yang mendengarkan sabdanya, Yesus memberikan solusi, menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Bagaimana cara berdoa sebagai orang beriman. Dan itu dia tunjukkan melalui contoh doa Bapa kami. Di dalamnya terdapat semangat berdoa yang benar sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman. Nah, seorang beriman kalau berdoa, dia mengutamakan kehendak Allah. Yang terjadi pertama-tama adalah kehendak Allah. Kehendak Allah mesti terjadi di bumi ini seperti di surga. Doa sebagai orang beriman, dia lalu memberikan urutan yang kedua dalam kepentingannya sendiri sebagai manusia. Dan itu nampak jelas dalam doa Bapa kami. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus tidak saja mengkritisi yang tidak betul, tetapi dia memberikan solusi. Ini poin penting. Mengkritisi itu baik, tetapi tidak saja terbatas pada titik itu. Mengkritisi dan mengkritisi, tetapi tidak lupa memberikan solusi. Sementara dalam bacaan yang pertama dari kitab Putra Sirat, cerita tentang Nabi Elia dan Elisa dilanjutkan. Apa yang diminta oleh Elisa dalam bacaan pertama kemarin, hari ini dalam bacaan yang pertama diungkapkan dengan jelas betapa Elisa akhirnya mendapatkan apa yang dia minta dari Elia. Dia akhirnya memiliki roh Nabi Elia itu. Sehingga pada akhirnya dengan roh itu pula, dengan semangat itu pula, Elisa hampir sama dengan Nabi Elia. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita memiliki roh yang sama, misalnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menjadi seperti Yesus sendiri. Ketika kita memiliki semangat yang sama dengan Yesus atau dengan siapapun yang bisa menjadi contoh panutan dalam kehidupan kita, kita pasti akan menjadi mirip dengan orang-orang itu. Saudari dan saudara yang terkasih, roh siapa yang ada dalam diri kita? Roh itulah yang membuat kita mirip siapa. Kalau kita memiliki roh Yesus, maka kita akan mirip seperti Yesus. Saya berharap bahwa kita semua yang telah dibaptis memiliki roh Yesus, dan harus demikian supaya kita menjadi seperti Yesus. Yesus yang tidak saja mengkritisi, tapi juga memberikan solusi
yang baik, solusi yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.